الخطيب على المنبر أنشدوا رسالكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين. رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk ciptaan dan hamba yang terpilih. Bagaimana tidak ada lebih dari 7 miliar manusia di dunia ini, dan dari sekian miliar umat manusia itu, umat yang beragama Islam tidak sampai setengahnya. Dan alhamdulillah dari sekian banyak umat manusia, Allah memilih kita, memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita menjadi seorang muslim. Hal ini patut kita syukuri sebagai kenikmatan yang sangat besar. Andai mohon maaf kita hidup
kafir, karena terlahir jadi orang kafir hingga mati kafir. Apa jadinya? Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kita juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan sekedar Islam secara zahir atau sekedar Islam KTP. Lebih dari itu, Allah menganugerahkan kemantapan keimanan dan keyakinan kepada kita. Faktanya ada beberapa orang yang mengaku Islam tapi malah melakukan sholat dan sering melanggar syariat karena kurang mantap serta masih ragu dengan kebenaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sekian banyak hamba yang beragama Islam, kita dipilih Allah untuk mendapatkan kenikmatan Islam dan iman. Semoga sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggal kita serta keluarga dan anak cucu kita mati tetap dalam keadaan Islam dan iman. Itulah yang namanya mati husnul khotimah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dianugerahkan al-baladul amin, negara yang aman. Banyak bangsa lain memang mereka Islam dan iman, namun lantaran negara mereka sedang bergejolak dan perang saudara, mereka saling membunuh sesama anak bangsa, saling membunuh sesama muslim sekalipun. Akhirnya mereka tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Hari ini mereka mungkin tidak dapat melaksanakan sholat Idul Adha, termasuk tidak bisa menikmati daging kurban, tidak bisa mendidik anak-anaknya di madrasah, di pondok pesantren dan yang lainnya. Kita patut dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bangsa Indonesia dianugerahkan semua itu. Allah memberikan kita Islam dan iman. Lebih dari itu, kita juga dianugerahkan nikmat aman, al-baladil amin. Andai negara kita perang saudara, tentu segala aktivitas menjadi serba sulit, makan akan sulit, bekerja sulit, mendidik anak juga sulit, dan melaksanakan Jumatan pun juga sulit. Kalaupun sekarang akhirnya kita bisa aman dan nyaman beraktivitas seperti sholat Jumat, sholat Idul Adha, mengaji yang lainnya, itu adalah karena kita diberi nikmat al-baladil amin, negara yang aman sentosa. Kenikmatan ini mesti kita jaga dan harus kita syukuri. Kalau tidak, bisa saja iman dicabut Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati su'ul khatimah, atau tetap iman dan Islam tapi tidak bisa melaksanakan dengan baik karena negeri bergejolak dan perang saudara. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur yang selanjutnya karena Allah Subhanahu wa taala mengirim para wali, ulama dan dai di negeri Indonesia yang merupakan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga ulama meskipun bukan ahlul bait, semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Hingga akhirnya sekarang kita menjadi umat dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Ada bangsa lain memang dianugerahi Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Islam beraliran Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah dan aliran lain yang menyimpang. Alhamdulillah kita diberi nikmat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ajaran akidah dan syariatnya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, kita yang meyakini bahwa tawasul itu ada dan boleh diajarkan dan disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata memang itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan ini dapat dilihat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1009 dan 1010. Kemudian kita meyakini bahwa zikir jahar, zikir dengan keras atau wiridan ba'da sholat itu boleh, bahkan sunnah. Namun sebagian orang yang di luar ahlus sunnah wal jamaah padahal beragama Islam justru mengharamkan bagaimana ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Fathul Bari halaman 324 diriwayatkan bahwa dari dulu Nabi dan para sahabat berzikir ba'da sholat dan dibaca keras sebagaimana telah kita amalkan hingga saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah,
Alhamdulillah kita menjadi muslim yang ahlus sunnah wal jamaah. Kita meyakini bahwa membaca Al-Fatihah dengan bismillah. Ada beberapa orang di luar golongan ahlus sunnah wal jamaah tidak mau membaca bismillah. Bagaimana Rasulullah SAW? Rasul senantiasa mengeraskan bacaan bismillah karena ini dapat dibaca dalam kitab Bukhari nomor 3451. Kaum muslimin rahimakumullah, golongan ahlus sunnah wal jamaah terbiasa menggunakan terbang atau rebana dalam momentum tertentu, sebab ini memang digemari oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat hadis Al-Bukhari nomor 4001 diterangkan bahwa ketika ada perempuan-perempuan di Madinah sedang memukul rebana, Nabi pun menikmati, senang dan mendengarkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, 4 hal tadi merupakan anugerah dari Allah kepada kita. Sejak lahir kita diberi nikmat Islam, iman dan aman, serta dikirimkan para wali, ulama dan habaib yang ahlus sunnah wal jamaah, hingga akhirnya kita berikut dalam ahlus sunnah wal jamaah yang kita yakini bahwa itu merupakan ajaran dari Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini semua itu ada tantangan dalam berislam, ada tantangan kristenisasi dan menjalankan syariat Islam, ada tantangan paham liberalisme dalam menjaga negara, ada tantangan dari kaum radikal. Kita harus mampu menjaga semua itu dan harus mengorbankan apapun demi menjaga iman, Islam dan negara yang aman ini. Ibadah korban disyariatkan untuk mengingatkan sekaligus memberi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu kita harus mau dan berani berkorban. Kita harus mau kehilangan sesuatu demi menjaga dan mempertahankan sesuatu yang lebih mahal itu, yakni iman, Islam dan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, orang di luar Islam demi mempertahankan keyakinan dan sejatinya keliru, mau berkorban. Orang di luar ahlus sunnah wal jamaah demi mempertahankan, menyebarkan dan memperjuangkan ajarannya yang sejatinya itu juga menyimpang, mereka mau berkorban. Akankah kita sebagai pengikut ajaran Islam yang murni, kita yakin benar, lalu kita enggan berkorban? Oleh karenanya kita harus berkorban meskipun sedikit. Apapun bentuk pengorbanan yang dilakukan untuk tujuan menjaga iman dan Islam serta akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita mesti mau berkorban, baik dengan jumlah sedikit maupun banyak, untuk mengeluarkan harta demi lingkungan kita. Mungkin ada tetangga atau anak yatim dan yatim piatu yang butuh bantuan. Kalau bukan kita yang membantu, khawatir mereka akan dibantu orang yang beragama lain atau berakidah lain. Akhirnya si yatim dan si miskin itu mengikuti akidah atau agama lain lantaran kita tidak mau berkorban. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesehatan dan hidayah kepada kita, sehingga kita mampu menjaga iman, Islam, akidah ahlus sunnah wal jamaah serta negara yang al-baladul amin. Walhamdulillah. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau halo lah kok gremes nah emang kan biar enggak biar kan adek masa Salim ayo Salim bisa urung Salim saya ngenteni bapak ora Salim Ba. Asal
ngene mae lho. Menggok ngene mae. Apa? Menggok ngene mae. Ngene ya? Oh iya lah. Iya nak. Bu, ya. Udah kayak dewe. Halo. Dewe. Kamu mau tuh dhisik kan? Ya Aldi Alma. Kilo. Main duit ini kilo. Kilo. Nah. Oh aku ikut. Ini main jagane bot, main badan jagane bot. Makan ya dua sipil tuh ya. Lah yo. Bodoh. Iki kok Mbak Is ora teko ya Mbak Is. Iya, Mbak. Ambek aku iki pesta bendino tuh, Mbak. Duluan Pak ngarepe sampean. Abate iki mambengi. Wow. Bir ngono iki merah tangi. Terus mau mikir gak tuh? Lah ke masjid. Jam berapa bengi kan? Sampai jam Rene udan Pak enggak. Akhirnya ilem bae yo. Turu. Belakang wae. Mak loro besti kayak dikawal Iqbal kabeh. Wah. Gaji kayak orang. Entah bibisan. Maden kaya. Kalau sate. Bakar. Batasannya. Bawa tulisan. Oh, Mas Barul engko lek wis sampean coret. Ini lho. Tapi kali. Ah, badung antek Om.